Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan on kamera ya, biar kelihatan serius. Serius tapi santai ya, jadi sambil santai. Oke, mungkin sambil menunggu yang lainnya untuk masuk, eh, ini oke, Mbak Yeyen sudah hadir ya di grup ini, di forum ini, maka bisa kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umurud dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Kita bisa berjumpa kembali pada forum yang insya Allah dipenuhi barokah ini, dan semoga apa yang akan kita lakukan ataupun yang akan kita lalui pada siang hari ini bisa bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Uh, Hari ini kita akan bertemu dengan Mbak Yeyen ya. Beliau ini adalah, saya sekilas ya, nanti Mbak Yeyen bisa menjelaskan berkaitan dengan biografinya. Beliau ini berasal dari uh, Kepulauan Bangka ya, dari Kabupaten Kabupaten Bangka. Seperti itu. Beliau ini hari ini juga sama sedang mengampu program doktoral juga, dan semoga nantinya dengan semua yang berada di sini bisa berdiskusi ataupun apa namanya, sharing ya terkait dengan eh, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan nanti banyak diskusi yang terjadi, sharing pendapat, karena di sini kan banyak teman-teman juga yang sebagian sudah menjadi guru dan mungkin ada yang sebagian yang belum, sehingga nanti dapat berkolaborasi dan mendapatkan apa ya, suatu pembaharuan meskipun sifatnya itu adalah apa, pengetahuan yang lebih lebih fresh lah daripada sebelumnya seperti itu. Apalagi hari ini eh, tantangan dunia hari ini dalam dunia pendidikan itu luar biasa ya. Nah, ini yang akan dibahas oleh Mbak Yeyen terkait dengan apa namanya? Terkait dengan tema hari ini yang akan dibahas berkaitan dengan 3 dosa besar pendidikan. Nah, ini akan menarik akan bahasannya. Dan apa namanya, untuk besok itu insya Allah akan dimulai pagi ya, besok hari Jumat pagi jam 8. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya pasrahkan ke Mbak Yeyen. Nanti bisa forum ini akan saya berikan ke Mbak Yeyen. Kemudian seperti biasa, jadi nanti Mbak Yeyen akan menjelaskan terkait dengan materi. Mungkin nanti di sela-sela tersebut ada diskusi, tanya jawab di situ. Nanti Mbak Yeyen yang akan apa namanya, yang akan memimpin. Nanti apabila sudah selesai bisa diakhiri, dan insya Allah nanti saya juga yang akan menutup forum. Saya harapkan teman-teman lainnya yang biasanya sudah bertanya, boleh bertanya lagi ataupun sharing diskusi, sharing memberikan gambaran, karena di sini kan tidak hanya yang sudah berpengalaman menjadi guru, tapi sebagian juga belum mengenyam ataupun belum menjadi guru. Jadi saya harapkan bisa diskusi bersama. Oke, itu saja dari saya pasrahkan ke Mbak Yayan untuk forum ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Saiful terkait kesempatannya untuk siang hari ini. Oke, baik. Teman-teman di sini sebelum kita mulai,
sambil saya persiapan bisa di on cam kan kameranya biar mungkin pada saat nanti saya ketemu atau mungkin kita nanti saya ke Jember atau mungkin teman-teman ke Jogja kan saya bisa saling bersapa mungkin ya. Jadi biar tahu teman-temannya di mana kira-kira. Oke, nunggu ya. Bentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin di sini saya akan perkenalan terlebih dahulu terkait CV saya atau secara singkat saja sebenarnya. Oke. Sudah tampil Bapak Ibu semua? Baiklah. Oke. Seperti yang tadi Pak Rizal sampaikan bahwa nama saya Yen Febrilia, saya lahirnya itu di Sungai Liat, jadi di Bangka Belitung tahun 1999 dan alamat asal saya di Dusun Sinar Gunung, Desa Riau, Kecamatan Riau Silip, Kepulauan Bangka Belitung. Nah sekarang alhamdulillah saya berdomisili di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Wonosari, KM 6 Yogyakarta. Nah selanjutnya mungkin untuk riwayat pendidikan yang pertama itu untuk sekolah dasar sampai SMA saya di Belitung, yang kedua satunya di Universitas Dal Jakarta dan untuk S2-nya itu sama seperti Pak Rizal, saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin di sini saya diberi kesempatan untuk bisa saling sharing dan saling berbagi dengan teman-teman di sini yang nanti kita akan fokus kepada 3 dosa besar pendidikan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini juga sudah sangat familiar atau mungkin ada yang mendalam 3 dosa besar pendidikan itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai pembahasan terkait 3 dosa besar pendidikan ini, di sini mungkin ada Bapak Ibu yang punya pengalaman atau sudah pernah tahu atau mungkin pengalaman terus pernah mendengar terkait dosa besar pendidikan pada era yang sekarang ini. Monggo dipersilahkan. Oke, ada yang mau berbagi cerita terkait mungkin pernah mengalami, terus ada juga yang mungkin pernah mendengar atau berhadapan dengan kasus-kasus terkait dosa besar pendidikan itu sendiri. Oke, kalau semisalnya belum ada, coba Oke, saya Ibu, ada Ibu. Oke, monggo. Silahkan, dengan siapa disebutkan namanya? Nurul Huda. Nurul Huda, Ibu. Nurul Huda. Oke. Kepada Oke. Bapak Nurul Huda, silahkan berbagi cerita terkait 3 dosa besar pendidikan. Oke. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dan mohon maaf terlebih pada jenengan, pada Pak Kaprodi, Pak Sifurijan. Sebelumnya mungkin kami ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami atas nama Nurul Huda, mahasiswa IAI Al-Qadiri, sangat tertarik dengan materi yang saat ini yaitu 3 dosa besar pendidikan. Sedikit kami berbicara atau bercerita, karena jenengan barusan bagi cerita seperti itu, Ibu. Biar kita sama-sama dengan cerita. Oke, mau bilang Ibu gimana gitu, mau bilang Mbak gimana? Kalau lihat dari tanggal lahirnya jauh banget gitu, Ibu. Boleh Tapi manggil Mbak mungkin aja biar lebih santai, Pak. cuman kami menghargai karena ilmunya lebih tinggi daripada kami ya. Kami lebih baik panggil Ibu aja gitu aja.
kami pernah bertatap muka dengan siswa yang mana itu pernah mengalami kekerasan. Ya anggaplah dosa besar pada waktu pendidikan. Yaitu dosanya itu di sana kekerasan seksual. Sehingga siswa tersebut memiliki trauma yang sangat luar biasa sehingga berdampak pada pendidikan terlebih pada lembaganya yang mana lembaga tersebut hampir gimana nggih? Istilahnya kalau di daerah kami itu bahasanya sangat mengurangi nilai-nilai yang ada di lembaga tersebut. Karena kalau kita berbicara dengan kekerasan masalah seksual, itu andanya kan masih sangat dini. Itu kalau tidak keliru kalau tidak keliru masih duduk di bangku kelas 4 SD. Kalau tidak keliru. Ya akhirnya ada apa namanya? Trauma entah terlebih pada siswanya tersendiri, orang tuanya dan sebagainya. Sampai dari lingkungan tersebut itu mengecam pada sekolahan tersebut yang sangat di luar nalar. Sampai kalau di sini tuh didatangi sekolahnya sampai dituding-tuding kepala sekolahnya dan semacamnya. Yang lebih mengena pada kami itu akhirnya mungkin karena SDM-nya itu rendah sehingga dari pihak keluarga itu seperti ini. Kok bisa zaman sekarang masih ada kayak gitu? Padahal apa namanya? Pendidikan sudah seperti ini, zamannya sudah seperti ini, teknologi sudah seperti ini, kok masih bisa seperti itu? Artinya lebih menyalahkan pada lembaganya, bukan sama oknumnya seperti itu. Kesimpulan diri kami setelah bertatap muka dengan siswanya tersebut dan menelaah dan semacamnya itu adalah tidak simpang dari pergaulan bebas sehingga terjadi seperti itu. Sedikit dari kami, Ibu, pengalaman dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nurul Huda terkait pengalamannya itu pengalaman yang luar biasa dan cerita yang luar biasa. Tetapi di satu sisi kita sangat miris dengan permasalahan-permasalahan itu. Nanti mungkin kita akan lebih bahas dan akan lebih berdiskusi terkait bagaimana kekerasan seksual, terus bagaimana cara mengatasinya, terus nanti antisipasi baik itu dari yang tadi mungkin Pak Nurul Huda sampaikan dari lembaga, terus dari orang tua itu sendiri dan masyarakat serta dari diri sendiri baik itu dari pelaku maupun dari korbannya. Nah, selain Pak Nurul Huda tadi sudah menyampaikan salah satu dosa besar pendidikan terkait kekerasan seksual. Nah, ada mungkin teman-teman di sini yang ingin bercerita terkait dosa besar yang lain di pendidikan yang menurut saya kita harus menaruh perhatian yang lebih terkait permasalahan ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain ingin bercerita, monggo dipersilahkan. Oke, ada yang mau lagi mungkin mencoba bercerita terkait pengalamannya atau pernah bersinggungan dengan 3 dosa besar ini. Oke, mungkin berarti belum ya mungkin Bapak Ibu, nanti mungkin kita lanjutkan ke materi terkait penyampaian 3 dosa besar pendidikan itu sendiri. Nah, di sini saya sudah menampilkan, tampilan saya sudah kelihatan Bapak Ibu semua? Sudah, oke. Nah, di sini saya sudah menampilkan terkait apa saja sih 3 dosa besar pendidikan itu. Nah, mungkin ada yang mau sukarela untuk menjelaskan apa sih 3 dosa besar pendidikan? Tadi sudah disebutkan oleh Bapak Nurul Huda, itu ada kekerasan seksual. Terus berarti sisa 2. Sisa 2-nya itu kira-kira apa ya? Boleh raise hand atau langsung di on kan suaranya biar kita saling berdiskusi, biar
Nanti yang off cam ini juga bisa on cam kamera. Perundungan, bully. Oke, dengan Bapak siapa, Pak? Tadi yang Mas, Bu, masih. oh masih Mas, Mas. Oke. Dengan Mas Willy, J. nggih. J. Tadi apa? Perundungan atau Perundungan, bullying. kemudian. Oke. Atau ada yang lain yang mau menyampaikan? Mas, udah dua. Kekerasan seksual, terus ada bullying atau perundungan, Intoleransi. intoleransi. Dengan Ibu siapa, Bu? Nurul Jannah. Ibu Nurul Jannah. Oke. Nah, Nggih. berarti di sini sudah sebagian sudah paham terkait apa saja poin-poin dari tiga dosa besar pendidikan itu. Yang pertama ada terkait perundungan, terus selanjutnya itu ada kekerasan seksual, terus yang selanjutnya itu ada intoleransi. Nah, di sini saya juga sudah menyampaikan 7 kasus yang mungkin ini dialami oleh teman-teman atau Bapak Ibu di sini selama perkuliahan atau mungkin pada saat dulu sekolah atau mungkin pada saat di dunia kerja atau berada di luar baik itu di masyarakat secara umum. Nanti monggo di sini bisa disebutkan kira-kira yang masuk terkait aktivitas dari tiga dosa besar pendidikan itu yang mana. Silahkan diketik nomornya di kolom komen. Oke, saya tunggu 5 menit, boleh? Oke, silahkan boleh di komen. Ini nggak ada benar salahnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya menurut Bapak Ibu ini termasuk aktivitas yang masuk ke dalam dosa besar pendidikan, nanti boleh dipilih. Kalau misalnya menurut Bapak tidak masuk, nanti tidak dipilih. Oke, udah ada satu yang komen menurut Mas Willy yang termasuk itu ada nomor 3. Oke, yang lain ditunggu. Ini ada 35 mahasiswa ya. Oke, Bapak Ibu boleh pilih lebih dari satu ya. Nanti kalau misalnya menurut Bapak Ibu nomor 1 sampai 7 juga sesuai, nanti silahkan.
Oke, sudah? Saya cek ada berapa orang yang menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada 5 mahasiswa yang menjawab, berarti 30-nya belum menjawab ya. Nanti untuk mengetes hadiran teman-teman yang jawab pendapatnya, kira-kira mana sih aktivitas yang masuk ke dalam perundungan atau mungkin kekerasan seksual atau mungkin intoleransi. Nah, sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? 30. 30, Oke, Ibu. Tanggal 30. Yang presensi nomor 30 siapa? Ada yang hafal presensinya? Nggak ada yang sampai 30. Oke. Karena kalau menurut Pak Rizal ini nggak sampai 30, berarti kita random saja, Bapak Ibu. Tadi Mas Willy ya yang sudah menjawab. Monggo Mas Willy bisa menunjuk temannya kira-kira yang bisa menjawab terkait aktivitas untuk 3 dosa besar pendidikan apa saja? Random saja, Mas. Ya, Mbak Suci Mbak Firdaus. Suci. Oke, silakan Mbak Suci. Kira-kira menurut Mbak Suci, ini aktivitas yang masuk ke dalam 3 dosa besar pendidikan itu yang mana? Oke, sepertinya Mbak Suci tidak sebelumnya. Oke, mungkin yang lain Mas Willy. Bu Nurul Jannah. Oh, Bu Nurjana, karena sudah on cam. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini yang termasuk kan, G. Saya tadi menjawab 7 sama 3. 7 sama 3. G. Jadi kita save dulu ya, 7 sama 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab, baik itu di kolom chat, dan kepada Bu Nurjana juga terima kasih sudah menjawab secara langsung. Nah, sebelum kita membahas terkait itu perundungan, terus kekerasan seksual dan intoleransi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait bagaimana visi dari pendidikan Indonesia itu, yang mana visinya adalah mewujudkan Indonesia yang maju, terus berdaulat, serta mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, terus mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berbhinneka global. Nah, di sini kenapa saya menyebutkan terkait visi dari pendidikan Indonesia itu sendiri, yang mana nanti akan berkaitan dan akan berhubungan dengan bagaimana pendidikan Indonesia selanjutnya seperti itu. Nah, dosa besar pendidikan ini sebenarnya sebuah perumpamaan atau sebuah sebutan yang mana mengapa disebut dosa besar, karena menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek itu merupakan isu atau permasalahan yang harus kita upayakan dalam pencegahannya, terus bagaimana nanti sebagai
menjadi isu yang harus kita antisipasi sehingga tidak merusak kualitas dari pendidikan itu sendiri. Sebutan ini Bapak Ibu semua ada karena banyak sekali tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Nurul Huda bahwa ada banyak kasus-kasus terkait perundungan atau pembulian, terus ada kasus kekerasan seksual, terus selanjutnya ada kasus intoleransi yang terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, ini akan berakibat pada hal-hal yang bersifat fisik maupun didik itu sendiri maupun lebih kepada peserta didik sendiri, terus kepada pengajar atau pendidik ada di sekitar kasus atau isu dari tiga dosa besar pendidikan. Nah, selanjutnya dalam peraturan Kemendikbud pada tahun 2025 nomor 82 juga sudah menjelaskan bahwa proses pencegahan dan penanggulangan kekerasan itu sangat menjadi perhatian terutama dalam lingkungan satuan pendidikan. Yang mana perilaku yang dilakukan secara fisik terus psikis dalam baik itu secara langsung atau mungkin secara jaringan atau daring itu dapat kita definisikan sebagai tindakan kekerasan yang mana nantinya itu akan mencerminkan tindakan agresif terus penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan sehingga nanti mungkin akan memberikan efek atau berakibat yang fatal baik itu tadi kepada pendidik terus peserta didik maupun kepada lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, di dalam kekerasan yang diatur, maksudnya macam-macam kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2015 ini, itu ada beberapa bentuk. Yang pertama itu ada pelecehan, terus ada perundungan, terus ada penganiayaan, terus perkelahian, terus peloncoan, terus pemerasan, pencabulan, pemerkosaan, diskriminasi, terus tindakan kekerasan lainnya. Nah, dari 10 yang tadi saya sebutkan bahwa itu sebenarnya merangkum dari 3 hal atau 3 isu besar. Yang pertama adanya perundungan, terus ada kekerasan seksual dan intoleransi. Yang mana dari 3 hal ini nanti bisa jadi ujungnya adalah adanya tindak kekerasan baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, bagaimana pada peraturan Kemendikbud ini menjelaskan bahwa harus ada pencegahan sehingga terciptanya suasana belajar mengajar yang aman, terus nyaman dan menyenangkan, baik itu nantinya akan berefek kepada suasana belajar. Nah, cara menanggulangi terkait ujung dari tindak kekerasan ini, kita harus memberikan antisipasi atau beberapa penanggulangan yang kemudian nanti akan mengurangi bahkan bisa menghilangkan dari beberapa hal terkait kekerasan. Nah, tadi sudah disampaikan secara gambaran umum terkait kekerasan. Selanjutnya kita beranjak kepada poin yang pertama, yaitu perundungan. Oke. Perundungan, di sini saya mendefinisikan bahwa perundungan itu merupakan tindak kekerasan yang dilakukan secara fisik, terus secara psikis dan seksual dalam jaringan atau daring atau melalui hal secara langsung yang mencerminkan tindakan agresif dan
penyerangan yang terjadi di lingkungan suatu pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, terus trauma, terus ada kerusakan barang, terus luka, cedera, terus dan bahkan mungkin ada perilaku, ada hal yang paling kita tidak mau, yaitu kematian. Nah, perundungan di sini itu merupakan yang tadi sudah saya jelaskan juga, bahwa suatu perilaku yang agresif yang mana nanti dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang menurut mereka itu lebih kuat dan lebih berkuasa terhadap seseorang yang nanti bisa dibilang lebih lemah dari kelompok atau seseorang, untuk tujuan menyakiti, terus menimbulkan rasa tidak berdaya pada yang bisa kita sebut sebagai korban itu sendiri. Nah, biasanya nanti perundungan ini dilakukan secara terus-menerus dalam rentang waktu yang bisa jadi itu pendek, dan bahkan itu bisa jadi waktunya itu rentangnya itu lama. Jadi pada saat di sekolah dasar itu mungkin perundungan bisa disebut perundungan itu pada saat dilakukan terus-menerus dan itu secara sengaja dan itu menyebabkan atau menyakiti seseorang. Nah, itu disebut sebagai perundungan. Di sini perundungan saya membaginya menjadi 4. Yang pertama itu adanya perundungan verbal, terus ada perundungan sosial, terus ada perundungan fisik, dan perundungan secara daring. Nah, apa sih sebenarnya perundungan secara verbal itu sendiri? Yang mana nanti perundungan atau bullying ini akan lebih spesifik kepada hal-hal yang berupa perkataan, terus nanti akan berupa tulisan atau sesuatu yang bersifat yang bisa memalukan atau menyakiti seseorang. Yang tadi sudah saya jelaskan juga bahwa perundungan secara verbal ini bisa dilakukan pribadi dari pelaku ke korbannya atau mungkin sekelompok pelaku kepada korbannya. Nah, di sini teman-teman juga mungkin menemukan beberapa hal atau beberapa contoh terkait perundungan verbal, yang mana biasanya kalau di sekolah dasar itu mungkin bisa saja menyebutkan atau mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti. Misalnya ada yang menyebutkan nama bapaknya, terus misalnya nama ibunya dan sebagainya. Nah, tetapi dilakukan secara terus-menerus dan itu bisa mengakibatkan hal yang menyakitkan untuk korbannya, sehingga hal tersebut bisa disebut sebagai perundungan verbal atau bullying verbal. Nah, terus selanjutnya itu ada perundungan sosial. Di sini perundungan sosial tadi bahwa dilakukan seseorang atau kelompok untuk merusak reputasi dan hubungan seseorang di lingkungan sosial tertentu. Jadi nanti perundungan ini akan berhubungan sama mungkin image kita di masyarakat, terus hubungan seseorang itu di masyarakat itu menjadi sebuah akibat dari perundungan sosial. Nah, kalau misalnya di masyarakat, biasanya perundungan sosial ini bisa jadi disampaikan itu secara terus-menerus berupa misalnya biasa anak-anak itu fitnah kecil-kecilan ya, walaupun dianggapnya itu sebenarnya kecil-kecilan, tetapi dilakukan secara terus-menerus oleh pelaku kepada korban, sehingga mungkin orang lain itu menganggap bahwa si korban ini benar-benar melakukan hal tersebut, kayak gitu. Itu mungkin nanti menjadi sebuah perundungan sosial yang nanti akan merugikan bagi si korban, karena mungkin si korban dianggap negatif atau jelek atau dapat merusak reputasinya itu di lingkungan sosial korban itu sendiri.
Terus ada perundungan fisik. Nah, perundungan fisik ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan menyakiti korban secara fisik. Jadi yang tadi juga saya sampaikan bahwa kenapa kekerasan itu dijelaskan secara awal karena memang perundungan atau bullying ini mungkin akan berakibat pada hal-hal yang bersifat fisik bagi korbannya. Mungkin teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak di sini juga sudah sangat sering mendengarkan atau bahkan baru mendengarkan bahwa yang kemarin sempat viral itu misalnya ada salah satu anak artis yang terlibat dalam kelompok pelaku bullying atau perundungan yang mungkin atau ada kekerasan secara fisik dari korban itu sendiri. Misalnya mungkin dia ada lecet-lecet dan sebagainya, terus luka, terus mungkin bisa berakibat fatal, ya tadi fatal kepada kekerasan atau cedera permanen atau mungkin kepada kematian itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu perundungan daring. Nah, perundungan daring ini yang sering yang sekarang lagi marak terjadi, yang sekarang sering terjadi, mungkin akan lebih dominan itu korbannya itu bisa tentang terjadi pada kaum muda. Jadi misalnya kita sebagai kaum muda atau mungkin Bapak Ibu di sini yang sering menggunakan media sosial, terus sering misalnya membuka Facebook, membuka Twitter, terus TikTok dan Instagram dan sebagainya, itu bisa jadi akan menjadi bahkan ya mungkin itu bisa menjadi pelaku dari perundungan itu sendiri atau mungkin menjadi korban dari perundungan itu sendiri. Nah, di sana mungkin kita tidak sadar atau secara sadar itu melakukan perundungan kepada seseorang dari komentar-komentar jahat atau komentar-komentar negatif kita terhadap seseorang, sehingga yang berakibat kepada korban atau seseorang itu merasa direndahkan, terus dikucilkan dengan adanya komentar-komentar itu. Nah, cyberbullying ini menjadi suatu tindak kejahatan yang baru nantinya yang harus kita antisipasi. Jadi pada saat kita ingin komen, ingin bersuara, memberikan pendapat di media sosial itu berusaha untuk 10 kali atau 100 kali lagi bercermin. Kira-kira kalau misalnya saya komentar, saya membuat konten terkait ini, apakah akan memberikan akibat atau dampak kepada seseorang atau mungkin menyakiti seseorang. Makanya kita harus lebih kepada evaluasi lagi sebelum kita komen atau mengetikkan jari kita atau kita membuat konten-konten di media sosial, sehingga kita terhindar dari perilaku bullying atau nanti mungkin kita terhindar dari salah satu korban ya dari bullying itu sendiri, karena ada banyak sekali kasus Bapak Ibu bahwa cyberbullying ini menjadi salah satu pemicu mungkin tindakan kekerasan, terus adanya kematian, baik itu kematian yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan atau mungkin bisa menyakiti diri sendiri ya, misalnya dengan adanya perundungan yang dilakukan di media sosial, seseorang tidak bisa menahan kesabarannya, terus tidak bisa menahan dirinya, sehingga dia menyakiti dirinya sendiri dengan mungkin bunuh diri dan sebagainya. Jadi itu yang harus kita hindari. Terus selanjutnya terkait 3 indikator dalam perundungan itu sendiri. Yang pertama itu ada kita bisa melakukan dengan
sengaja untuk merendahkan orang lain atau diri orang lain atau kelompok lain. Nah, tadi juga sudah saya jelaskan di pengertian dari perundungan itu sendiri, yaitu adanya tindakan sengaja. Jadi di sini kita pada saat kita melakukan secara sengaja, secara terus-menerus, itu termasuk kepada tindak perundungan atau bullying. Terus yang kedua, terjadi terus-menerus dan berpotensi berulang. Jadi nanti tindak bullying atau perundungan itu dilakukan secara terus-menerus dan berpotensi berulang. Terus yang ketiga yaitu ketidakseimbangan kekuatan atau kuasa antara korban dan pelaku, baik itu secara fisik maupun sosiologis. Nah, di sini keseimbangan kekuatan atau kekuasaan antara korban dan pelaku itu menjadi salah satu indikator bisa dikatakan hal itu sebagai bullying, karena misalnya kenapa tidak ada perimbangan, karena misalnya contoh bahwa pelaku itu secara fisik itu lebih besar misalnya, atau lebih tinggi, atau misalnya lebih kuat kekuatannya dibandingkan korban, atau mungkin secara di lingkungan masyarakat mungkin si pelaku ini akan lebih disegani daripada korban, sehingga apapun yang dikatakan korban itu tidak dihiraukan atau tidak digubris ya, misalnya terkait misalnya contoh tadi ada lembaga, itu lembaga sekolah atau mungkin atasan atau misalnya lembaga-lembaga yang seharusnya bisa menjadi penengah atau proses pencegahan dari perundungan itu sendiri. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan bagaimana peran kita pada saat dalam situasi perundungan itu sendiri. Nah, sebelum sampai di sana, mungkin teman-teman sudah tahu juga bahwa dalam perundungan ini ada, di sini saya menyampaikan ada 3 pihak atau orang yang berperan dalam situasi perundungan itu sendiri. Yang pertama itu ada pelaku, terus ada korban, dan di sini juga ada bystander. Jadi di sini bystander ini bisa jadi ada bystander sebagai bystander aktif maupun pasif. Nah, di sini bystander itu sebagai orang yang menonton atau orang yang ada di sekitar yang nantinya mungkin mengetahui terkait proses atau situasi perundungan itu sendiri. Nah, di sini berarti tadi juga dijelaskan bahwa adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan bisa jadi secara fisik maupun status sosial atau mungkin secara hal itu lebih daripada korban itu sendiri. Terus untuk korban itu lebih lemah atau itu lebih rendah status sosial atau secara sosiologinya itu daripada pelaku. Dan biasanya untuk korban ini itu biasanya yang sering menjadi korban perundungan itu adalah orang-orang yang berbeda seperti itu, sehingga menjadi salah satu hal untuk seorang pelaku itu melakukan perundungan atau bullying. Nah, apa sih peran kita dalam menyikapi situasi perundungan ini seperti itu? Kalau misalnya di sini saya menyampaikan bahwa sebagai di sini kita harus mengenali pelaku terkait perundungan, karena kenapa kita harus mengenali pelaku dari perundungan itu sendiri? Karena tadi kan kalau misalnya untuk pelaku perundungan ini itu biasanya memiliki kecenderungan yang lebih agresif, terus impulsif, terus mereka biasanya
ada yang ada yang seseorang atau bahkan mungkin ada yang berkelompok. Terus bisa jadi kalau misalnya beberapa kasus itu bisa jadi itu misalnya memiliki peran atau dekat atau memiliki strata sosial yang memungkinkan untuk bisa dekat dengan lembaga sekolah dan sebagainya. Terus di sini juga bisa jadi pelaku perundungan itu sendiri merupakan orang terdekat dari korban itu sendiri, sehingga di sini pada saat ada perundungan atau dalam situasi perundungan kita harus benar-benar mengenali pelaku perundungan itu seperti apa, sehingga nanti untuk mencegahnya kita bisa melihat dari analisis itu. Terus selanjutnya itu korban. Nah, korban di sini pada saat kita berhadapan dengan korban, kita bisa mendengarkan atau berempati kepada korban karena di sini korban itu rentan sekali terkait gangguan emosionalnya, terus gangguan fisiknya, bahkan mungkin sosial atau bahkan mungkin akademis. Jadi nanti hal-hal yang menjadi akibat dari perundungan ini harus kita analisis sehingga nanti kita bisa bertindak untuk berperan dalam penyelesaian situasi perundungan. Terus selanjutnya itu adanya bystander. Nah, bystander ini kita tadi kan juga sudah saya sebutkan bahwa bystander ini bisa kita sebut sebagai penonton kayak gitu, karena mungkin pada saat di sekolah sebenarnya dalam tanda kutip di sini itu bukan penonton yang maksudnya suka dengan keadaan yang bullying dan sebagainya kayak gitu, tetapi lebih kepada orang-orang yang mungkin berada dalam sekitar situasi perundungan itu sendiri. Nah, sebagai seorang guru, di sini sebaiknya kita bisa menjadi seseorang yang bisa menjangkau dari pelaku bullying itu sendiri dan lebihnya kepada korbannya, sehingga nanti kita bisa menganalisis dan bisa berpihak kepada korban sehingga tindak bullying ini bisa kita cegah atau mungkin bisa kita hilangkan. Oke. Selanjutnya, di Indonesia itu sendiri, Bapak Ibu semua sudah banyak dilakukan program atau kebijakan terkait bagaimana cara mengatasi perundungan itu sendiri. Yang mana di sini juga saya sudah mencantumkan bahwa harus adanya sebuah kontak atau sebuah lembaga yang bisa menjadi tempat melaporkan proses atau situasi perundungan, sehingga nantinya korban itu bisa lebih leluasa pada saat mereka mengalami tindak perundungan itu sendiri. Yang mana biasanya itu kalau misalnya di sekolah itu kan ada guru BK, terus ada Bapak Ibu guru yang bisa teman-teman atau siswa atau peserta didik itu jangkau untuk melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan tindak perundungan itu sendiri. Terus yang kedua yaitu ada lapor portal ya. Jadi Kemendikbudristek itu sendiri Bapak Ibu semua itu sudah menyiapkan sebuah portal yang mana portal ini akan bisa kita gunakan untuk melaporkan hal-hal termasuk perundungan. Nanti Bapak Ibu bisa akses, itu ada kemendikbudristek.lapor.co.id sepertinya itu. Jadi di sini belum lengkap tadi saya mengetiknya. Jadi di sana Bapak Ibu bisa mengecek, nanti bisa langsung melaporkan di sana. Kalau misalnya memang ada kejadian perundungan.
Terus yang ketiga yaitu kebijakan anti perundungannya. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa pemerintah sebenarnya itu sudah sangat lama berfokus kepada bagaimana kebijakan-kebijakan itu harus didasari atau mendasari anti perundungan. Mana setelah di pemerintah, mungkin lembaga Bapak Ibu bisa membentuk sebuah lembaga yang nanti berfokus kepada anti perundungan, terus adanya aspek pembinaan. Nah, akibat dari perundungan itu sendiri ya tadi adanya korbannya merasa direndahkan, terus mungkin nanti ada kekerasan, terus nanti ada menyakiti diri sendiri, trauma, terus kematian kayak gitu. Ada banyak akibat dari perundungan itu sendiri, sehingga nanti diperlukan aspek dari pembinaan itu sendiri, Bapak Ibu. Kenapa? Karena baik itu korban maupun pelaku itu sangat perlu dilakukan pembinaan, nanti dibawa ke psikolog atau mungkin ya psikiater kayak gitu, sehingga nanti mentalnya itu akan bisa diperbaiki. Karena mungkin akibat dari perundungan itu sendiri tidak hanya sebatas kita membenci dari pelaku seperti itu Bapak Ibu, tetapi bisa berimbas kepada hal-hal lain dan bahkan akan memberikan efek yang luar biasa untuk masa depan dan korban itu sendiri. Nah, untuk pelaku itu sendiri, untuk pelaku juga perlu adanya pembinaan ya. Misalnya diperlukan pembinaan secara keagamaan, terus bahkan mungkin perlu pembinaan secara psikolognya, terus bagaimana nanti kalau misalnya sudah parah nanti bisa dibawa ke psikiater kayak gitu. Jadi nanti untuk pelakunya juga perlu dilakukan pembinaan sehingga tidak ada korban-korban lagi di kemudian hari. Terus selanjutnya yaitu penyediaan sarana dan prasarana. Nah, kenapa di sini diperlukan penyediaan sarana dan prasarana? Karena pada saat sekolah atau lembaga itu memiliki sarana dan prasarana yang nanti akan meminimalisir dari perundungan itu sendiri, sehingga hal terjadi perundungan ini akan bisa dicegah. Misalnya contohnya di sekolah mungkin mengurangi ruangan-ruangan yang tertutup kayak gitu, sehingga nanti tidak ada tindak kekerasan dalam ruangan yang nanti tidak bisa dijangkau oleh Bapak Ibu guru kayak gitu. Atau mungkin diperlukan sarana dan prasarana misalnya berupa mading atau mungkin pojok anti perundungan kayak gitu, sehingga nanti sarana-sarana ini bisa menjadi sebagai satu edukasi kepada peserta didik atau mungkin kepada orang tua dari peserta didik itu, bahkan untuk guru dan tenaga pendidikan di sekolah. Nantinya mereka akan tahu kira-kira yang mereka lakukan atau yang mereka sampaikan itu termasuk ke dalam perilaku perundungan atau tidak. Terus selanjutnya ini ada pencegahan terkait perundungan. Nah, pencegahan terkait perundungan yang pertama itu kita bisa menjadi pendengar yang aktif. Nah, karena pada saat kita tidak menjadi pendengar yang aktif, kita mungkin tidak akan percaya bahwa misalnya ada peserta didik yang bercerita bahwa dia secara tidak langsung mungkin ada peserta didik itu tidak tahu kalau sebenarnya dia itu lagi dibully oleh seseorang atau kelompok orang kayak gitu. Sehingga dari kita bisa mendengarkan cerita dari peserta didik itu, kita tahu bahwa peserta didik itu ternyata sedang dalam situasi perundungan.
kedua, tidak langsung menghakimi atau dan menghukum peserta didik. Kenapa kita perlu melakukan hal tersebut? Karena ya tadi sebelumnya kan pada saat situasi perundungan kita sangat perlu menganalisis kejadiannya seperti apa, terus mengenai melihat pelakunya, terus melihat situasi korbannya, terus bagaimana kita bertindak, kita harus bisa merefleksikan hal tersebut. Terkadang mungkin pada saat kita tidak menjadi pendengar yang baik, kita langsung misalnya bisa jadi mengkata didik yang dalam kata yang tidak formal itu misalnya sedang curhat dan sebagainya, kita malah menghakimi, malah kita ke bawah-bawah atau bisa secara tidak langsung itu melakukan hal yang bisa merugikan dari peserta didik itu sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu menunjukkan gestur dan intonasi yang empati kayak gitu. Jadi pada saat ada korban datang ke kita atau bercerita ke kita, berusaha untuk menjadi orang yang berempati dan selanjutnya kita bisa melakukan tindak-tindak seperti tadi menganalisis bagaimana kejadiannya, terus bagaimana situasi yang sebenarnya. Terus selanjutnya itu ada kegiatan di kelas. Jadi kegiatan di kelas ini Bapak Ibu bisa menjadi pencegahan dalam situasi perundungan. Karena kenapa? Dalam proses kegiatan di kelas secara tidak langsung kita memberikan edukasi. Jadi bisa kita memberikan strategi di kelas atau dalam proses pembelajaran yang mana nanti kita bisa memasukkan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan perundungan itu sendiri. Misalnya tadi saya sudah juga di awal memberikan stimulus kepada Bapak Ibu dengan beberapa kegiatan atau aktivitas yang masuk atau tidak masuk ke dalam perundungan itu sendiri kayak gitu. Terus selain kegiatan di kelas, kita juga bisa memberikan kegiatan-kegiatan di luar kelas. Jadi semisalnya kegiatan di luar kelas tadi, misalnya mengajak anak membuat mading terkait materi-materi yang berhubungan dengan tindak bullying itu sendiri, sehingga nanti anak-anak lebih paham atau mengetahui apa sih sebenarnya bullying itu. Terus selanjutnya yaitu adanya program RUT. Nah, jadi dalam program RUT itu sendiri yang mana program ini merupakan program pencegahan perundungan berbasis sekolah yang dikembangkan oleh UNICEF Indonesia pada tahun 2017 yang mana bersama pemerintah, terus akademisi, serta praktisi pendidikan dan perlindungan anak dalam mencegah perundungan itu sendiri. Yang mana langkah-langkah dalam program RUT itu sendiri, yang pertama itu membagikan kuesioner. Terus membagikan kuesioner ini sebagai langkah pertama. Apakah seseorang atau peserta didik itu pernah mengalami perundungan, terus melihat perundungan dan sebagainya. Terus yang kedua, memilih agen perubahan. Jadi di sini biasanya agen perubahan ini bisa dipilih dari siswa-siswa yang nanti bisa diberi edukasi sehingga nanti siswa ini bisa berdampak besar dan turut mengajak teman-temannya untuk berkampanye terkait perundungan. Terus yang ketiga, memberi
pelatihan terkait agen perubahan. Nah, agen-agen perubahan ini nanti sebelum terjun kepada sekolahnya atau kepada masyarakat, mereka akan diberi pelatihan sehingga mereka lebih paham terkait perundungan itu sendiri. Terus selain itu dalam RUT ini juga kita bisa mendengarkan cerita dari peserta didik, sehingga selain untuk meningkatkan public speaking dari peserta didik itu sendiri, ini bisa menjadi sebuah pembiasaan, maksud saya dari peserta didik atau seseorang agar mereka lebih terbuka dan terbiasa untuk curhat hal-hal yang nanti kita sebagai guru itu bisa melihat atau mengidentifikasi kira-kira permasalahan dari peserta didik ini apa saja. Mungkin termasuk ke dalam permasalahan sebenarnya itu mungkin misalnya perundungan itu sendiri. Terus yang kelima yaitu menunjukkan rasa empati. Terus yang keenam selalu memperhatikan gerak-gerik siswa di sekolah. Karena yang tadi saya sampaikan, sarana dan prasarana ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena kalau misalnya ada banyak sekali ruang-ruang yang tidak bisa diakses oleh Bapak Ibu guru, ini sangat berbahaya. Karena kalau misalnya tidak terjangkau, ini menjadi salah satu celah dari situasi perundungan itu sendiri. Terus yang ketujuh, apresiasi semua hal yang dilakukan siswa dan jangan membedakan peserta didik. Jadi di sini kita sebagai guru atau sebagai pendidik itu sekecil apapun adanya perbedaan atau mungkin bahkan kekurangan dari peserta didik, Bapak Ibu bisa mengapresiasi sehingga mereka terbiasa tidak dibeda-bedakan dan tidak pilih kasih antara siswa itu sendiri. Maaf, saya. Selanjutnya, itu mungkin 7 langkah yang kita bisa lakukan dalam program RUT itu sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan program RUT ini versi Bapak Ibu masing-masing dengan berbasis kearifan lokal dari sekolah Bapak Ibu sendiri. Terus selanjutnya, yaitu kita masuk kepada poin yang kedua terkait kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual tadi juga di awal Bapak juga menyampaikan bahwa pernah di sekitarnya itu ada salah satu lembaga yang mungkin, mohon maaf, salah satu siswa atau peserta didiknya itu mengalami kekerasan seksual. Karena apa? Karena ada banyak sekali Bapak Ibu faktor kenapa terjadi kekerasan seksual itu sendiri. Yang pertama mungkin tadi juga sudah dicontohkan oleh Pak Nurhuda, adanya pergaulan bebas oleh siswanya kayak gitu. Padahal di sana kita lihat siswa dari yang tadi diceritakan oleh Bapak Nurhuda itu ternyata masih sangat dini, masih sekolah dasar dan itu masih di bangku kelas 4 sekolah dasar kayak gitu. Itu merupakan kejadian yang harus menjadi salah satu kenapa kita harus membahas dan harus fokus kepada 3 dosa besar pendidikan itu sendiri. Karena kalau misalnya kita biarkan kasus atau isu ini akan melebar terus akan merugikan, ya baik itu merugikan secara fisik, psikologi, bahkan itu nanti akan berimbas kepada yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Nurhuda, itu berimbas kepada lembaga, terus berimbas kepada mungkin masa depan dari korban itu sendiri. Nah, sebelum kita kepada hal yang menjadi realita, mungkin kita lanjut kepada apa sih sebenarnya pengertian dari kekerasan seksual itu sendiri. Nah, kekerasan seksual tanpa Bapak Ibu sadari bahwa setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi dan gender yang
berakibat fatal pada fisik maupun psikis. Jadi harus kita garis bawahi Bapak Ibu semua bahwa tanpa kita sadari pada saat kita merendahkan, terus menghina, melecehkan atau bahkan melukai dari dari fungsi reproduksi seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu termasuk kepada kekerasan seksual. Bahkan di sini teman-teman, Bapak Ibu semua, pada saat kita secara verbal saja, itu semisalnya biasa ada misalnya perempuan yang lewat, terus laki-laki berkata atau secara verbal itu mungkin merugikan dari si perempuan atau si perempuan ini tidak terima saja, itu termasuk kepada kekerasan seksual tanpa kita sadari. Itu bahkan Bapak Ibu itu sangat sering terjadi di lingkungan sekolah. Kalau misalnya mungkin tingkat yang paling rendah itu mungkin di lingkungan sekolah dasar. Itu sebagai contoh kecilnya saja. Terus selanjutnya terkait bentuk kekerasan seksual. Nah, pada pasal 6 Permendikbud nomor 82 tahun 2015 itu dijelaskan bahwa ada hal-hal yang masuk atau bentuk kekerasan seksual. Yang pertama itu adanya pelecehan, terus adanya pencabulan, terus dan pemerkosaan. Nah, pelecehan itu seperti apa sih Bapak Ibu? Jadi pelecehan di sini itu lebih kepada kekerasan secara fisik, psikis, atau mungkin secara daring yang nanti akan merugikan korbannya itu sendiri. Terus untuk selanjutnya itu ada pencabulan. Nah, kalau pencabulan ini merupakan tindak, terus proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, terus melanggar kesopanan dan kesusilaan. Nah, terus yang ketiga yaitu pemerkosaan yang merupakan tindak, proses, perbuatan, terus cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan atau lebih parahnya itu lebih kepada tindak-tindak nantinya itu akan memberikan efek kepada korban berupa sebuah kematian. Nah, dari ketiga ini sangat berhubungan dengan kekerasan itu sendiri, yang mana dari tiga ini mungkin tanpa kita sadari ya, mungkin pada saat kita berkata yang tidak baik atau berbuat yang kotor kayak gitu, mungkin kita bisa disebut sebagai pelaku kekerasan seksual. Nah, terus yang selanjutnya pada pasal 5 Permendikbud Ristek nomor 21 tahun 2021 itu membagi bentuk kekerasan seksual itu menjadi 4. Yang pertama yaitu secara verbal tadi melalui pembicaraan, terus misalnya seseorang memanggil seseorang, terus secara non fisik, terus secara fisik, dan bahkan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Oke, mungkin kita lebih cepat ya Bapak Ibu karena keterbatasan waktu. Selanjutnya itu kita masuk kepada intoleransi. Nah, intoleransi di sini lebih kepada dalam bentuk pembedaan, terus ada pengecualian, terus pembatasan dan pemilihan terhadap seseorang. Sehingga nanti secara garis besar bahwa pada saat kita melakukan pilih kasih atau kita memilih teman kayak gitu, itu termasuk dalam bentuk intoleransi. Nah, intoleransi di sini menyebabkan adanya pencabutan atau pengurangan pengakuan, terus perolehan atau pelaksanaan terkait hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam sebuah kesetaraan.
Jadi intoleransi ini mungkin bisa saja pada saat di Indonesia yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki beragam sekali budaya, beragam suku, terus beragam bahasa, bahkan nanti beragam dari warna kulit dan sebagainya. Tetapi pada saat kita melakukan intoleransi, kita tidak apa ya tidak merangkul semua hal tersebut dan bersama-sama dalam kehidupan bermasyarakat. Malah kita misalnya menjauhi teman kita yang berbeda suku, terus lebih dominan kita berinteraksi dengan teman-teman yang nantinya sukunya sama, kayak gitu. Terus bahkan mungkin mencaci maki atau bahkan mengurangi hak asasi dari teman kita yang berbeda dari kita. Sehingga nanti intoleransi ini menjadi permasalahan yang sangat besar dan harus kita cegah dan bahkan harus kita buang dari diri kita. Karena kenapa? Pada saat teman-teman melakukan intoleransi atau tertanam intoleransi dalam tubuhnya, ini akan membuat keutuhan negara kita menjadi terpecah belah seperti itu. Karena di Indonesia itu kenapa kita masih sekarang disebut negara Republik Indonesia, karena kita sangat kompak, sangat kukuh, sangat bisa merangkul satu sama lain sehingga kita tetap satu kayak gitu. Dan pada saat kita melakukan intoleransi, kemungkinan lambat laun kita akan terpecah, baik itu dari internal maupun secara eksternalnya. Terus bagaimana sih cara kita mencegah perilaku intoleransi? Di sini mungkin saya sedikit mengulik pada saat kita melakukan pencegahan sebelum terjadinya kekerasan. Nah, yang pertama kita bisa melakukan pencegahan dengan aktivitas-aktivitas yang dapat menumbuhkan rasa cinta dan keragaman. Jadi nanti kegiatan yang kita lakukan sebisa mungkin untuk bisa merangkul semua keragaman, baik itu secara suku, terus bahasa, secara perbedaan, terus budaya dan sebagainya. Terus selanjutnya itu bagaimana pada saat setelah terjadi kekerasan. Nah, di sini kita untuk mencegah setelah terjadi kekerasan, kita bisa melaporkan kekerasan tersebut yang terjadi bisa melalui kanal aduan yang tadi pada saat saya menjelaskan tadi kan ada kemendikbudristek.lapor.co.id ya sepertinya. Nah itu nanti di sana juga kita bisa melaporkan terkait tindak kekerasan, misalnya tindak kekerasan yang berhubungan dengan intoleransi. Mungkin itu penyampaian singkat dari saya, Bapak Ibu yang ingin berdiskusi terus bertanya, silakan nanti kita saling sharing biar apa yang saya pahami mungkin bisa ditambahkan dengan Bapak Ibu teman-teman pahami. Mungkin di daerah saya di Bangka Belitung itu belum ada hal tersebut. Ternyata pada saat di Bapak Ibu atau di daerah Bapak Ibu ternyata terjadi seperti pengalaman-pengalaman, terus sehingga nanti pencegahan itu lebih kita lakukan secara inovatif, terus secara kolaboratif dan bisa beragam. Gitu. Monggo Bapak Ibu saya persilahkan. Oke, semoga sehat selalu kepada Bapak dosen kami Bapak Saiful Rizal beserta Ibu pemateri Ibu Yeyen Julia di tempat dan juga teman-teman semua yang berbahagia di tempat dimanapun berada. Jadi yang ingin saya sharingkan pertama saya agak penasaran, maksudnya 3 dosa besar pendidikan itu merujuk kepada yang kayak gimana, ataukah dari sistemnya atau dari apanya kayak gitu. Makanya tadi banyak tanda tanya. Terus tiba-tiba ada yang mengutarakan pendapat dari Bapak Nurul Hudanya, terus agak membuka celah wacana dari saya sendiri. Oh, dari kesalahan-kesalahan yang ada kepada peserta didik kayak gitu.
ya lingkungan pendidikan lah, bukan peserta didik aja. Nah, yang ingin saya sharingkan, kalau waktu saya sekolahnya dulu emang sangat merugikan banget ketika terjadinya salah satu dari 3 dosa besar dalam pendidikan ini. Saya berpatut kepada judulnya ya 3 dosa besar, makanya saya sebutnya kayak gitu. Nah, maksudnya kayak gimana? Yang salah satunya yang dialami ketika dulu sekolah. Nah, belum pas jadi pendidik, masih di lingkup sekolah. Dulunya yang saya alami juga bahayanya itu yang nomor 2 yang saya sebutkan tadi, perundungan. Kayak gitu. Terus kan disuruh masing-masing tadi pendapatnya tentang perundungan tuh yang kayak gimana, sedangkan saya menjawab nomor 2 dan nomor 3. Aslinya banyak berpengaruh semua, tapi kenapa kok saya pilih itu? Karena yang nomor 2 dikatakan perundungan itu bisa menguatkan kita. Itu alasan saya sendiri, karena itu saya pernah mengalami. Untuk yang ketiga, perundungan bersifat verbal, fisik ataupun verbal. Maksudnya baik kontak secara langsung ataupun perundungan secara cuma kata-kata aja. Itu sama-sama berdampak kurang baik. Kenapa demikian? Karena meskipun verbal, kalau kita kan kadang-kadang kalau bicara itu tidak memperhatikan emosional dari seseorang yang kita jadikan korban kata lonjakan kita, atau dia sedang apa dan sedang tiba-tiba kita kan langsung melonjakkan kata cetes ke dia, sedangkan ternyata dia sedang nggak enak hati, ada masalah problem apa di keluarga atau di mana, akhirnya dia ya terjadilah sakit hati atau terjadi apa pada dia yang bermasalah dengan emosional dia sendiri. Itu sangat berdampak gak baik. Kenapa? Ketika terjadi sesuatu yang bergeseran di antara dirinya, kayak contohnya emosionalnya, waktunya ada pembelajaran atau apapun, dia gak akan nangkep sebaik mungkin kayak gitu. Gak bisa nangkep sebaik mungkin. Karena itu yang saya alami sendiri dulu. Baik dulu ketika ada guru saya yang mengejas teman saya atau mengejas saya, ya emang niatnya gurunya kita kan emang niatnya kadang-kadang kan baik. Kalau kita nggak tahu, kalau semasa SD kan kok koyok ngene, nah kayak gitu. Tapi sedangkan kan ada tanda tanya aslinya. Kalau saya tuh sadarnya ketika sudah besar itu, oh ternyata ini guru saya dulu bilang kalau kita tuh nggak boleh terlambat, kita tuh nggak boleh gini gitu. Kalau dulu sebelumnya, ya namanya anak SD masih belum tercerna dengan baik pikirannya, jadinya ya kayak gitu. Duh kok kayak gini gurunya. Nah makanya kalau jadi pendidik, kita ditempatkan di lembaga yang mana, kita juga harus tahu kondisinya. Selama kita tahu di sekolah dasar, ya sesuaikan dengan kemampuan anak sekolah dasar itu seberapa kemampuan mencerna pemikirannya. Jangan moro-moro ngejas seenaknya gitu. Takutnya itu nanti pada waktu pembelajaran dia tidak mampu mencerna sebaik mungkin materi yang kita berikan. Makanya ada yang nggak paham-paham, nggak mudeng, akhirnya kita ngejas lagi, oh kamu ini bodoh banget. Biasanya kendalanya, rumusnya dari belakang dulu apa gitu. Dulu saya juga nggak ngerti gitu. Tapi pas lama-lama jadi besar, oh ternyata kayak gini gitu. Itu di masa dulu saya pas waktu SD gitu. Pas waktu saya disuruh bantu ngajar, nah itu terjadi juga namanya perundungan. Terus perundungannya itu anak didik musuh anak didik gitu ya. Terus ini ya bisa jadi tips lah, tips penyelesaian. Nah, ini kan sharing-sharing, jadi bagi-bagi. Tadi sudah disebutkan aslinya. Cara penyelesaiannya kayak gimana? Baik sempurna, baik semua, 4 sehat 5 sempurna bahkan. Kayak gitu. Tapi di sini saya ingin sedikit kayak gimana saya mengatasinya tuh kayak gini dulu. Karena ada anak-anak, satunya anaknya kepala sekolah. Tuh, punya kuasa dia. Kenapa? Ibu saya kepala sekolah, Bos. Jangan macam-macam dong. Nah, kayak gitu. Yang satunya lagi, ini sama-sama ceweknya. Dia itu menang karena fisiknya, rupawan, kaya lagi. Nah, namanya kayak kaya, jajanin teman-temannya, terus rupawan, banyak disenangi anak. Wah, berkuasa dia juga di kelas. Nah, pas 2 itu aslinya sahabatan, tapi tiba-tiba terjadi konflik. Nah, akhirnya ya itu, Nah, cara penanganannya kayak gimana? Kalau kita nggak masuk ke dunia mereka dulu, ini yang bahaya. Tiba-tiba kita langsung nasihati, jangan bertengkar, jangan gini. Nah, bukan malah menyelesaikan, bisa-bisa kita menambahi masalah. Ya, itu sudah penanganan yang baik. Kadang-kadang kan emang kemampuan guru kan emang ada tingkatan-tingkatannya. Tapi itu menurut saya masih sudah baik, tapi kurang agak tepat. Mengapa? Meskipun jenengan sudah ngomong A sampai Z, kalau juga belum ketemu sama permasalahannya yang terjadi hasilnya kayak gimana, juga bakal percuma. Nanti bakal akan tambah menyinggung. Kedua, terus permasalahan nggak selesai menumpuk, dia juga nggak fokus pelajaran.
nggak fokus pelajaran, kita ngelunjak lagi, tambah rusak lagi pembelajaran kayak gitu. Kalau tips dari saya, kita tuh harus bijak pertama. Bijak gimana? Kita harus tahu posisi, keadaan yang terjadi. Tapi jangan secara terang-terangan. Kalau terangan otomatis. Karena saya sudah pernah itu. Coba saya langsung ke korban yang dibully. Anak kepala sekolah ini. Dia diloloi karena, oh kamu sih anaknya ibu kepala sekolah, makanya kamu semena-mena, pelajaran minta contekin, apa-apa minta diginiin. Ya hargai dong kami. Nah, kayak gitu. Yang sini kayaknya membela teman-temannya yang lainnya. Tapi dia kan sudah punya suara karena dia sudah cantik dan segala macam. Jadinya dia berani kayak gitu. Kalau yang lainnya sama dia nggak punya kayak gitu, gak berani ke anak kepala sekolah kayak gitu. Tapi ternyata cuma permasalahannya cuma gara-gara ya perselisihan pendapat. Kita kan mau rekreasi ke sini. Gimana kalau ini? Sedangkan satunya pengennya ke sini ya. Aslinya cuma kayak gitu aslinya. Nah, berhubung saya pertama belum tahu, saya nggak langsung ambil keputusan. Cuma saya lihat, kondisi kelas ini ada yang beda kayak gitu. Nah, kita harus tahu kondisinya. Setelah itu kita interogasi sedikit demi sedikit dulu, jangan langsung ambil tindakan. Tiba-tiba langsung dikumpulin, marah-marahin atau nasehatin. Itu nasehatin memang baik, tapi nanti bakal cuma karena kayak gitu ya, kita nggak tahu permasalahannya. Kayak kepala sekolah, kamu kenapa, terus kenapa kayak gitu. Tapi sambil bercanda, soalnya kalau terang-terangan nggak akan kena juga. Karena apa? Mereka anak SD juga, nggak akan semudah itu untuk bercerita terbuka lebar, wes. Begitu setelah yang memberikan just kepada anak sekolah tadi, anak kepala sekolah tadi. Sudah ketemu masalahnya, terus akhirnya lewat bercanda. Nah ini setelah kita secara bijak mengambil keputusan, tahu kondisi segala macam itu ya yang saya sebutkan, maksudnya langkah pertama kata bijak itu maksudnya gitu. Kita harus tahu kondisi, pikir matang-matang, terus kita kayak ke kelompok 1, kelompok 2 kayak gitu. Nah ini langkah kedua dari saya, kita eksekusi. Eksekusinya harus dengan cara baik. Nah, kembali saya ke kelompok si A untuk mereda wacana di sana, tapi dengan bercanda. Soalnya ya kembali lagi mereka anak SD, ke anak SMA, saya belum pernah menerima pas saya menasehati itu, meskipun bilang iya dipakai, belum pernah. Yang malah ada, terutama yang anak golongan besar-besar, SMP, SMA, dibilangi, iya mas, emang mas, iya, ternyata aduh ada. Pertama mendengarkan, belakangnya dia agak dilejalanin gitu. Tapi ketika saya main di balik layar dengan bercanda, itu efeknya tuh ada kayak gitu. Efeknya tuh ada. Jadi setelah kembali lagi saya ceritakan si A, saya beri pengarahan dengan bercanda, akhirnya mungkin agak reda. Terus yang B juga sama, saya kan akhirnya mereka baik secara sendirinya. Apa itu kelas itu alhamdulillahnya ya baik-baik kayak sebiasanya gitu. Akhirnya pembelajaran bisa dijalankan dengan baik. Nah, dari sana sudah saya iya, berarti kalau seumuran segini harus segini. Terus kenapa kok saya main di balik layar? Itu bukan karena ada alasan, bukan karena sok hebat, enggak. Saya kan kebanyakan lihat anime juga. Saya lihat anime kok seru kayak gitu. Jadi saya agak contoh, terus habis itu saya lakukan. Nah, efeknya itu saya tahu setelah saya keluar pondok. Saya keluar pondok itu tiba-tiba ketemu sama anak herek-herek gitu. Tiba-tiba ada yang berhenti satu, loncat ke saya. Mas, saya loading dulu, pikirkan siapa ini. Ternyata dia adalah anak yang saya bilangi dulu. Kamu. Iya mas, ternyata dia punya kronologi juga dikeluarin dari pondok karena beberapa masalah kayak gitu. Namanya biasa, namanya orang kan perjalanannya beda-beda kayak gitu. Jadinya itu juga kenapa kok harus main di balik layar. Kalau kita secara terang-terangan takutnya si A tahu, jadinya ini punya dua kepala, ini etoknya baik, kita ternyata dia pilih yang sana. Nah, takutnya konflik kayak gitu lagi tambah parah, gak jadi selesai. Maka dari itu saya menyarankan kalau soal ada permasalahan kayak gitu, tambahan dari saya, kalau secara iseng-iseng, pertama kita harus bijaksana teman-teman, tahu kondisi permasalahan yang ada, sudah dapat langsung eksekusi. Eksekusinya ya kayak tadi tips dari saya, lewat bercanda terus di balik layar kayak gitu. Soalnya lagi ruginya dengan adanya perundungan yang saya terima sendiri. Gak usah anak SD. Saya pertama kuliah,
gangguan luar dalam. Maksudnya kayak gimana? Pertama tuh ada teman saya, dari teman saya sendiri. Ini bahayanya. Dari teman saya sendiri bilang, emang ya dia tuh nggak tahu kondisi, tiba-tiba langsung ngecas ya. Saya kan masih nyetrika baju dan nyetrikanya itu harus keluar pondok. Jadinya saya ya jauh-jauh jalan ke sana. Nah, daripada nanti nggak rapi, akhirnya pondoknya juga kena. Dari pondok ini penampilannya jelek-jelek. Nah, makanya saya ke sana. Ini ceritanya kayak gini ya. Akhirnya saya sudah selesai, ternyata teman-teman sudah siap mau berangkat ke kampus. Nah, sedangkan saya belum mandi. Akhirnya saya mengalahi gak mau mandi, langsung pakai baju terus berangkat. Sampai sana masih ada jasan yang bagus. Apa? Lemot gitu katanya. Ada satu teman saya yang bilang saya, yes, gak apa-apa guys, ayo wes lanjut. Yang lebih parahnya lagi setelah berlanjut lama kuliah, dia nyonteknya ke saya. Ya, saya tuh cuma mendewasai. Oh, berarti Tuhan ini memberi saya pahala secara lewat ini. Kayak gitu. Ambil positifnya, kalau ambil buruknya ya rugi banget kayak gitu. Tapi bukan cerita saya yang harus dikagumi. Cuma garis besarnya. Ini bahayanya kalau sampai saya terkena makan dengan kata lemot, saya sama teman saya bisa musuhan, apalagi sama besar-besarnya, sama dapat fisiknya. Makanya kalau bisa ya perundungan ini minimalisir maupun dari kita yang dididik, karena kita kan juga Ini lembat nasinya, we. Oh, ini. yang dapat saya sharingkan dan teman dari saya mungkin cukup itu untuk masalah. Orang yang ngomel lah. Kalau masalah sebentar sedikit masalah yang di juga besar itu masalah seksual itu ya benar yang Absen aja mata RM warisan ya. Bu Absen kali Farida, warisan. suaranya. Oh, dengan jangan terlalu serius, maksudnya di luar pembelajaran, soalnya biasanya ditakutkannya kalau serius emang sangat bagus, difasilitasi, diadakan seminar, tapi kadang-kadang kan kalau anak-anak di umuran, nah ini kalau kita anak-anak di bawah seumuran kan mau dengerin, nah, kayak gitu. Jadi harus lewat bercanda kalau kita mau edukasi tentang hal kayak begitu juga. Ya, yang kita bahas kurang lebihnya. Maaf, sampun saya kembalikan ke materi. Mas Billy luar biasa sekali ya terkait pengalamannya, terus tips-tipsnya terkait perundungan itu sendiri tadi yang disampaikan oleh Mas Willy ya, saya coba simpulkan bahwa kita harus melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih menarik, lebih fun, sehingga nanti lebih bisa diterima oleh peserta didik ya, apalagi di zaman sekarang kalau misalnya kita terlalu paneng, terlalu terlalu serius, biasanya itu malah peserta didik itu tidak menghiraukan, malah kita tidak bisa mengedukasi dan menyadarkan peserta didik terkait pentingnya harus mengetahui bagaimana sifat atau berperilaku anti perundungan itu sendiri. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Terima kasih Mas Willy atas sharingnya. Ada lagi saya kasih kesempatan satu orang lagi untuk izin Ibu. Monggo Bapak silakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang kami ingin sharingkan itu mengenai kasus-kasus mulai dari kasus kekerasan seksual ataupun kekerasan perundungan yang ada di negara kita, yaitu yang ada di Indonesia, terutama dalam dalam lembaga pendidikan. Disebutkan namanya terlebih dahulu. Bu, mohon maaf. Di sini kami atas nama Fauzen dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6C. Di sini yang kami ingin sharingkan yaitu mengenai isu-isu atau problem dan masalah yang ada di lembaga pendidikan, yaitu kebanyakan yang terjadi di dalam lembaga pendidikan yaitu seperti kekerasan seksual ataupun perundungan. Di sini yang kami ingin sharingkan itu mengenai kasus ini mulai terjadi mulai pesatnya teknologi dibandingkan dengan
dengan sebelumnya meningkatnya teknologi begitu. Jadi apakah guru-guru di Indonesia itu bukan tidak ya, tidak bisa menguasai dalam zamannya. Sedangkan di dalam zaman dahulu itu cukup kecil permasalahan yang ada di lembaga pendidikan. Sedangkan di era sekarang, di lembaga pendidikan manapun sudah terjadi isu kayak bully, kekerasan, ataupun perundungan begitu. Dan yang kami ingin tanyakan itu mengenai apakah di negara kita itu guru di Indonesia tidak bisa menahan atau mengikuti zamannya begitu. Mungkin itu pertanyaan dari kami, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Bapak. Mungkin tadi pertanyaannya, kalau saya tidak salah dengar bahwa ini ada banyak sekali permasalahan atau isu permasalahan ya atau persoalan yang berhubungan terkait kekerasan seksual itu sendiri, yang mana pertanyaannya apakah dari guru-guru ini tidak bisa mengikuti perkembangan terkait zaman, betul seperti itu Pak Fauzan? Enggak, Ibu. Soalnya Hmm? di tahun 2023 saja kasus kayak kekerasan seksual dan perundungan itu sudah mencapai 300-an lebih begitu. Itu yang kami katakan. Oke, baik. Sebenarnya Bapak Ibu, guru-guru di satuan pendidikan itu bukan tidak maksudnya tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Tetapi bagaimana nantinya, walaupun misalnya contohnya pada saat Bapak Ibu di sekolah itu nanti terjadi perundungan, terus terjadi kekerasan seksual, terus terjadi intoleransi, itu mungkin kalau misalnya kita bisa sebut bahwa kita tidak bisa menyalahkan 100% dari Bapak Ibu guru di sekolah, karena keterbatasan Bapak Ibu guru di sekolah itu tidak hanya bisa terfokus dalam satu peserta didik dalam baik itu secara proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran, sehingga nantinya itu akan berhubungan dengan berbagai persoalan yang ada di lapangan. Karena tadi juga Pak Nurul Huda itu juga sudah menyampaikan bahwa pada saat terjadi kasus-kasus baik itu perundungan, terus kekerasan seksual, terus intoleransi, itu bisa jadi sebagian besar orang tua akan menyalahkan dari Bapak Ibu guru di sekolah. Dan kesadaran-kesadaran seperti ini menurut saya bukan menjadi penyebabnya itu bukan karena Bapak Ibu guru itu tidak bisa mengikuti teknologi atau perkembangan zaman, tetapi perlunya adanya peran antara guru, terus peran antara orang tua, masyarakat untuk bisa lebih perhatian atau lebih bisa mengedukasi dirinya, mengedukasi satuan pendidikan agar paham kira-kira perilaku-perilaku yang ada di sekitarnya itu apakah masuk perundungan, terus masuk kekerasan seksual atau mungkin intoleransi. Karena pada saat kita tidak mengetahui gejala-gejala dari perilaku-perilaku tersebut, mungkin menurut kita itu merupakan hal yang biasa saja. Ternyata mungkin itu akan berimbas kepada selanjutnya, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi, dan bahkan kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Perkembangan zaman itu menurut saya menjadi titik yang menjadi titik penting dalam proses perkembangan zaman itu, menjadi titik bagaimana bisa kita gunakan potensinya untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi selain itu kita perlu membentengi baik itu guru, pendidik, orang tua, masyarakat agar tidak terlena dengan hal-hal yang bisa merusak atau memberikan kerugian pada diri kita, karena nantinya perkembangan zaman itu selain potensi juga akan bisa merusak
Ya baik, misalnya contohnya ada media sosial yang tadi ada perundungan secara online, terus daring, terus mungkin ada peserta didik yang terbiasa menonton hal-hal yang tidak baik untuk ditonton atau dilihat dalam usia peserta didik tersebut, sehingga nanti hal-hal ini akan berakibat dan menjadi salah satu pemicu dari kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi gitu. Jadi sebagai guru kita harus bisa tetap mengikuti perkembangan zaman dan juga bisa membentengi diri kita, terutama pada saat kita membentengi diri. Makanya ditekankan bahwa kita sangat perlu memberi fondasi yang sangat kuat. Mungkin di sini sebagai orang yang memiliki agama Islam atau beragama Islam, kita bisa menjadikan agama, terus akhlak, terus tingkah laku yang baik itu sebagai fondasi kita agar terbentengi dari hal-hal yang masuk ke dalam 3 dosa besar pendidikan. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada yang atau mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lainnya? Cukup ya. Mungkin karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu, teman-teman, saya di sini diberi waktu sepertinya sudah hampir habis, seperti itu. Nanti kalau memang kita perlu diskusi lagi atau berbicara lagi, atau mungkin kita saling belajar dan sharing-sharing lagi terkait 3 dosa besar pendidikan ini, bisa langsung kontak email saya atau mungkin langsung bisa Japri ya, nanti bisa minta kontaknya ke Pak Rizal kayak gitu. Insya Allah saya terbuka terkait diskusi-diskusi permasalahan 3 dosa besar pendidikan. Nanti kita saling belajar dan saling bertukar pikiran. Mungkin itu Bapak Ibu, yang mohon maaf jika ada kekurangan, terus salah kata, atau mungkin perbuatan saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah sampai ke season ke-5 ya untuk praktisi mengajar, dan terima kasih kepada Mbak Yeyen atas waktu dan sharingnya terkait dengan tema hari ini yang luar biasa ya, dan ini termasuk tema yang lagi hits dan sering terjadi di dunia kita, dan kita sering-sering ini nggak tahu media itu apakah menjustis kita sebagai guru, sering sekali ya, apalagi kita sebagai umat muslim berkaitan dengan kekerasan seksual dan lain sebagainya, kok sering sekali. Apakah itu karena memang seperti itu atau seperti apa? Jadi memang perlu adanya peran serta dari 4 elemen penting untuk untuk bisa bekerja sama dan berkolaborasi berkaitan dengan 3 dosa besar pendidikan ini. Salah satunya yang pertama yakni berkaitan dengan pemerintah. Jelas, pemerintah di sini kan jelas berkaitan dengan pemangku kebijakan ya. Jadi melalui peraturannya, melalui konseling, pendampingan dan lain sebagainya. Yang jelas dari peraturan yang harus jelas, sampai detik ini kan tidak jelas. Meskipun jelas, tetapi pada kenyataannya masih ada pasal-pasal yang notabene itu masih multitafsir seperti itu, dan tidak begitu keras juga berkaitan dengan orang-orang yang melakukan baik bullying, baik itu kekerasan seksual, intoleran dan seperti itu. Kemudian yang kedua jelas yakni berkaitan dengan sekolah. Jadi sekolah harus memberikan ataupun membuat ataupun mendesain berkaitan dengan lingkungan yang aman ya, yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Jangan kita sampai abai kepada peserta didik kita, termasuk terkadang kita ini membiarkan saja, oh itu maklumlah anak-anak main, baik itu di jenjang madrasah, baik itu ibtidaiyah, sanawiyah ataupun aliyah, ataupun di jenjang sederajat. Ini terkadang kita membiasakan hal-hal yang seharusnya itu dilarang. Nah, itu ya. Itu yang jelas. Kemudian orang tua ini jelas. Jadi paling tidak kita harus membangun komunikasi dengan
putra-putri kita, keluarga kita berkaitan dengan hal-hal ini, terutama berkaitan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai etika. Ini saya ada banyak kasus ya, contoh orang tuanya luar biasa berkaitan dengan etika dan moralnya, tetapi ternyata ke anaknya tidak diajarkan. Kebetulan anaknya ini bukan tinggalnya ataupun pernah di pesantren, sehingga tidak diajarkan. Salah satu contoh yang real ataupun yang kecil ya, salah satunya menyapa orang ketika berada di jalan, semisal. Kalau orang tuanya ketika lewat, meskipun itu anak kecil dan lain sebagainya, menyapa. Tetapi ketika anaknya lewat, dia itu tidak menyapa dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kecil ya, contoh kecil ketika tidak diajarkan berkaitan dengan diajak komunikasi berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu, terutama berkaitan dengan moral, etika yang nanti dampaknya berkaitan dengan kekerasan seksual, perundungan dan intoleran. Jadi harus bangun komunikasi sehingga orang tua itu sedini mungkin bisa mendeteksi terkait dengan hal-hal tersebut. Dan yang terakhir jelas yakni berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat baik secara umum ataupun masyarakat secara dunia maya ya, netizen ya. Jadi kita harus memiliki kesadaran penting. Terkadang kita kan kalau netizen itu kan kadang ada potongan tadi sudah disinggung, potongan video sedikit dan lain sebagainya tanpa kita melihat yang betul yang mana, kan hanya kita menjustis aja karena orang-orang banyak menyalahkan si dia, maka kita ikut-ikutan menyalahkan dia dalam artian seperti itu tanpa mengoreksi lagi bagaimana berita tersebut benar atau tidak, sehingga kita harus mengawasi ataupun mencegah terjadinya ketiga hal tersebut seperti itu. Jadi 4 elemen ini harus penting dan harus berkolaborasi. Seperti itu ya, itu tambahan dari saya. Jadi semoga dengan apa yang kita sudah diskusikan, apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi pencegahan terhadap dosa besar pendidikan itu sendiri, baik itu dalam lembaga ataupun jenengan semua sebagai masyarakat, jenengan semua sebagai orang tua ataupun sebagai pemangku di lingkungan sekolah. Syukur-syukur nantinya bisa jadi di ranah pemerintah, yakni berkaitan dengan peraturan minimal jadi DPRD, semisal seperti itu. Gitu saja nggih untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada Mbak Yeyen atas waktunya dan terima kasih kepada teman-teman semuanya meskipun hari ini siang ya. Kita besok ketemu di jam 8 pagi ya. Besok ini pematerinya luar biasa ya. Beliau ini merintis sekolah dari sekolah yang notabene belum dikenal sampai hari ini itu sekolahnya luar biasa dan itu menjadi sekolah favorit ya. Seperti kalau Jember itu Baitul Amin. Nah, Baitul Amin. Jadi ini sampai gedung sekolahnya itu 4 lantai itu. Dan itu tidak hanya satu lokasi, ada beberapa lokasi dalam artian itu di satu lokasi tapi ada beberapa gedung di situ. Jadi beliau akan menjelaskan ataupun banyak pengalaman tentang hal itu, jadi bisa sharing. Mungkin jenengan ada yang jadi pengelola dan ataupun ingin memiliki untuk merintis lembaga. Jadi besok bisa ditanyakan. Beliau backgroundnya seperti itu, tapi materinya insya Allah lebih menarik lagi. Oke, itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri. Akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo bisa meninggalkan Zoom, nggih.